Dipersembahkan oleh Ya, di buku ini juga Anda mengungkapkan ketidaksenangan dari pihak istana ketika Anda tampil di acara Kick Andy dalam sebuah wawancara, di mana ada bagian dari cuplikan wawancara itu ditayangkan, dan Anda ditelepon oleh Pak Sudi Silalahi dan juga Pak TB Silalahi. Ini kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya rahasia dan tidak pantas untuk Anda ungkapkan. Tapi kenapa Anda toh tetap ungkapkan? Saya dengar kan, kapal ini seperti mau karam. Negara ibarat kapal mau karam. Kok Bang Buyung mau masuk dalam kapal yang mau karam? Jawaban saya waktu itu spontan, saya kira justru kalau betul itu mau karam, saya harus masuk untuk menyelamatkan kapal itu. Dan itulah motivasi saya sebenarnya. Tapi di sini kan Anda ungkapkan juga bahwa Pak Sudi Silalahi dan Pak TB Silalahi keberatan atas statement Anda di Kick Andy waktu itu yang mengatakan bahwa kalau 10 dari nasihat Anda, 9-nya tidak didengar, Ya. maka Anda lebih baik mundur. Ya, bukan mundur. Padahal Anda kan saya belum cabut diangkat. aja, saya bilang begitu kan. Iya. Saya memang ditelepon oleh TB Silalahi. Ya, bukan Sudi, TB Silalahi. Abang ini bagaimana sih? Belum diangkat, belum dilantik, sudah ngancem mau keluar. Lalu saya tertawa. Ya itu, saya memang begitu, mau bilang apa? Saya sudah terlanjur bilang. Cabut toh bang, cabut. Nggak bisa sama cabut. Udah saya ucapkan buat publik. Nah, saya minta Pak TB aja bicara sama Andi Nuya kalau mau cabut. Ketahuan sekarang. Tidak. Tapi mungkin bagi sebagian dari penonton yang ada di sini belum pernah mendengar statement yang menjadi persoalan atau yang dipersoalkan oleh pihak istana. Atau mungkin Anda sudah lupa, mari kita simak cuplikannya berikut ini. Kalau ada 10 isu fundamental, 9 dia laksanakan, barangkali saya bisa katakan dia dengar kita. Tapi kalau kebalikannya dari 10 hanya 1 dia dengar, Anda keluar. saya keluar saja. Nah, sekarang saya ingin masuk ke beberapa fakta yang Anda ungkapkan di dalam buku ini. Nah, di buku ini kan dengan gamblang, Ya. Anda menyatakan kekecewaan Anda Ya. pada presiden Ya. akibat sikap seperti itu. Ya. Padahal Anda tahu sendiri di masyarakat pro dan kontra bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Ya. Berani-beraninya Anda ungkapkan itu di buku ini. Ya, karena ini untuk pelajaran juga ke depan kan. Presiden itu perlu mempertimbangkan masalah secara sungguh-sungguh dan hati-hati. Pro kontra terus dipertimbangkan. Jangan mengikuti kehendak satu golongan mayoritas saja. Dan saya merasa dalam hal ini Presiden tunduk kepada kehendak mayoritas. Dan itu saya tentang. Kalau negara diurus begitu caranya, hilanglah makna demokrasi. Justru kebesaran demokrasi itu adalah melindungi minoritas. Nah, di sini minoritas dikalahkan. Menurut banyak orang hal itu kan sensitif. Tapi toh Anda ungkapkan. Ya justru karena sensitif dan ini menjadi masalah yang betul-betul hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi terulang lah. Kalau tidak ditulis begini kan tidak akan tahu bahwa bangsa ini pernah berbuat satu kesalahan. Presidennya berbuat salah. Mengikuti kehendak sekelompok atau golongan orang yang kebetulan mayoritas memang. Tapi kan dia tidak melindungi yang minoritas jadinya. Itu persoalannya biasa. Jadi ini masalah yang harus diangkat supaya jadi proses pembelajaran. Baik, masalah lain yang tidak kalah sensitifnya adalah isu pembubaran Ahmadiyah. Dan Anda jelas-jelas di buku ini menyatakan sikap Anda. Dan Anda mencoba mempengaruhi Presiden agar Ahmadiyah tidak dibubarkan. Hal itu kalau kita lihat kembali bagaimana sikap Anda dulu, itu kan menimbulkan kemarahan. Dan bahkan Anda di demo dan Anda ungkapkan begitu gamblang di buku ini. Apa pertimbangan Anda? Ya pertimbangan saya itulah ya, dalam prinsip hidup kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu kan ajas yang kita anut dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Ya, keberagaman, pluralisme, ya, kebebasan kita berbeda agama dan keyakinan. Ya.
Nah, dalam konteks itu saya betul-betul kut-kekut membela Ahmadiyah. Meskipun saya tidak penganut Ahmadiyah, bahkan tidak kenal apa itu Ahmadiyah, ajarannya. Tapi bagi saya, haknya Ahmadiyah untuk mempunyai sikap atau menganut aliran itu. Seperti juga banyak aliran lainnya, misalnya aliran Bahai yang saya baru kenal. Ya, macam-macam dalam seminar agama yang dibuat oleh Wanti Press. Saya baru tahu bahwa begitu banyak aliran kepercayaan dan keyakinan. Dan saya kira mereka semua berhak hidup. Kita yang salah. Kenapa Republik ini hanya buat undang-undang yang mengesahkan hanya 6 agama dan kepercayaan. Itu kan diskriminatif. Itu saya tulis. Sikap ini kan melawan arus. Ya. Anda udah Tidak siap selamanya dengan arus segala itu resiko. masyarakat itu kan benar. Kalau kita hanya berpikir arus mayoritas ya nggak ada maknanya demokrasi. Justru di situ gunanya kita selalu waspada, kita berpikir kritis, analitis terhadap pandangan-pandangan minoritas. Justru saya tadi katakan kan makna demokrasi itu melindungi minoritas. Bukan hanya kehendak mayoritas, kalau gitu dilindas semua orang nanti oleh mayoritas. Mayoritas agama, mayoritas ideologi. Sampai di situ mungkin orang bisa memahami karena ini resiko ada pada Anda sendiri. Ya. Tapi ketika Anda ungkapkan di sini bahwa dalam pembicaraan Anda dengan Presiden Republik Indonesia Pak SBY dalam suatu perjamuan pernikahan anaknya Pak MS Hidayat, sekarang Ya, Menteri di Bandung, Perindustrian, di situ Anda ceritakan bagaimana Presiden sependapat dengan Anda soal tidak perlunya ada pembubaran Ahmadiyah. Anda kan menyudutkan Presiden. Tidak, saya justru ini menunjukkan betapa saya bersyukur dan terima kasih Presiden itu akhirnya mendengarkan nasihat saya. Dan itu demi kepentingan kita kehidupan berbangsa bernegara. Coba sudah nasihat itu sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin seminggu atau 10 hari sebelumnya. Waktu itu Presiden mengatakan baik saya pertimbangkan bang. Tunggu nggak ada kabar berita. Tiba-tiba pada saat resepsi di tempatnya MS Hidayat di Kanghi kita panggil dia di Bandung. Kanghi, ya. Saya sedang duduk dalam satu meja sama keluarga saya. Tiba-tiba datanglah Pak Hatta Rajasa. Bang, RI 1 mau bicara sama bang. Loh, di mana? Ada di belakang. Sekarang, ya sekarang. Saya dibawa Pak Hatta Rajasa ke belakang. Disitulah Presiden memegang Pak saya bang, abang benar, you are right. Kita tidak boleh tunduk pada kehendak sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya. Nah itu intinya. Jangan negara tunduk pada kehendak sesuatu kelompok, golongan yang mau memaksakan kehendaknya. Itu diktator minoritas namanya. Baik, masalah lain yang kontroversial juga dari buku ini adalah ketika Anda ungkapkan Anda mengkritik Presiden SBY sebagai pribadi ketika datang ke Polda Metro Jaya melaporkan bahwa ada berita yang mengatakan bahwa Pak SBY sudah punya istri dan sudah punya anak sebelum masuk Akabri. Nah, bagaimana reaksi SBY? Ikuti terus Kick Andy. Adnan Buyung harus menceritakan bahwa pernah mengkritik Presiden SBY. Ada berita yang menyatakan bahwa Pak SBY sebelum masuk Akabri sudah punya istri dan anak. Apa yang salah? Presiden kan manusia juga.